Film kali ini akan berfokus ke seorang pria muda, tepatnya seorang anak SMA yang sangat belia bernama Joel. Ya, layaknya siswa SMA pada umumnya, apalagi dia ini laki-laki yang berada di masa pubernya. Suatu hari, Joel memimpikan sebuah situasi nakal di mana dirinya berada di rumah tetangganya yang orang kaya. Kebetulan tetangganya ini mempunyai seorang pengasuh wanita. Jadi di situasi ini dia bermimpi. Sepulang sekolah dia mengunjungi rumah tetangganya itu untuk mengintip si pengasuh wanita yang kebetulan sedang berada di kamar mandi. Di dalam mimpinya itu, si pengasuh yang melihat Joel memintanya untuk masuk ke dalam area shower. Ya, namanya mimpi. Joel pun memanfaatkan kesempatan ini. Tapi ketika Joel masuk ke area shower tersebut, mimpinya malah beralih ke sebuah ruangan kelas yang lagi ujian. Ya, namanya juga mimpi, terkadang bisa lompat ke sana kemari. Di dalam mimpi itu Joel gagal dalam ujian tersebut, sehingga dia ditolak di semua kampus negeri. I want you to wash my back. Never get to college. My life is ruined. Apa yang dia alami ini dia ceritakan ke beberapa temannya, termasuk mimpi nakalnya tadi malam dengan seorang pengasuh wanita bernama Kessler. I think you got the hell out of there, ran home and whacked off. Do you have your boyfriend? Nah, mimpinya tentang kegagalannya waktu ujian itu dikarenakan sampai saat ini dia masih belum diterima di universitas manapun. Sementara teman-teman yang lain sudah mendapatkan undangan untuk diwawancara dan diterima di Universitas Harvard. Mendengar itu temannya yang bernama Miles mencoba menenangkan Joel. Ada baiknya dia supaya bersikap bodoh amat tentang apa yang akan terjadi. Ya, supaya kekhawatiran yang berlebih ini setidaknya bisa diredam sedikit. Oh ya, lagian besok kan orang tuanya pergi keluar kota, jadi ya bisalah dia bebas melakukan apapun yang dia mau selama kepergian orang tuanya itu. Every now and then, say what the fuck. Inilah orang tua Joel yang sangat ketat dengan peraturan, apalagi nilai pelajaran sekolah Joel. Di pagi hari ini aja ibunya sudah menanyakan bagaimana hasil ujian SAT-nya. Lalu ayahnya yang sangat ketat dengan peraturan di rumah ini. Misalnya barang-barang miliknya tidak boleh asal disentuh. Ini adalah rumahnya, jadi Joel dituntut untuk disiplin mengikuti semua peraturan yang ada di rumah ini. Joel, did you get your SAT scores yesterday? 597 math, 560 verbal. This is not some toy for you and your friends. My house, my rules. Sebelum berangkat keluar kota, ayahnya sempat menghubungi temannya Bill Rutherford yang kebetulan adalah seorang interviewer yang sering mewawancarai calon-calon mahasiswa di universitas bernama Princeton. Sebelumnya, ayahnya Joel ini ingin berkuliah di universitas tersebut, tapi nggak pernah kesampaian, sehingga harapannya sekarang adalah Joel yang mungkin bisa melanjutkan cita-citanya masuk ke universitas itu. Ayahnya sudah mengatur pertemuan mereka di hari Jumat nanti tanggal 4. Sebaiknya dia menceritakan apa saja prestasinya di sekolah. Ya, siapa tahu nanti bisa menjadi nilai tambah. Ibunya juga meninggalkan beberapa dolar untuk Joel selama mereka pergi. Dan satu lagi, dia bisa pakai mobil ibunya jika berpergian, tetapi tidak dengan mobil ayahnya. Setelah rumah kosong, Joel pun bebas melakukan apa saja yang dia suka, termasuk memasang musik memakai equalizer milik ayahnya yang sebenarnya sangat dilarang untuk dipakai. Di keesokan paginya kembali lagi, temannya Joel memberitahukan kalau salah satu siswa di kelas mereka diterima masuk ke Universitas Harvard yang semakin membuat Joel resah. Apakah dia bisa diterima di universitas yang diinginkan ayahnya ini dengan nilainya saat ini? Apalagi kalau bukan melalui jalur beasiswa, uang kuliah selama 1 semester pasti sangat mahal. Joel pun sempat kepikiran apa dia bekerja saja. Ya, kalau dia tidak diterima di universitas pilihan ayahnya, dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Cousin who went into dermatology, first year over 60,000. 40 grand. Or do we just want to make money? Make money. Joel dan beberapa temannya sempat mengikuti kelas bisnis, ya seperti organisasi gitulah untuk sedikit mendongkrak nilai mereka dan juga pengetahuan mereka tentang market bisnis di Amerika. Barry ini adalah salah satu temannya yang sangat menonjol di kelas, sehingga Joel pun punya beberapa ide menarik untuk membuat konsep bisnis bersama dengan Barry. Awalnya mereka berencana membuat konsep bisnis ini di rumah Joel, tapi kegiatan mereka ini diganggu temannya Glenn yang dengan sengaja membawa pacarnya ke rumah Joel. Dikarenakan rumahnya ini kosong, jadi mereka meminjam kamarnya untuk mengerjakan tugas biologi. Lock the door when you leave, okay, Glenn? If you read me, grunt twice. Nah, sebelumnya kan ayahnya melarang dia pakai mobil miliknya. Tapi dikarenakan mobil ayahnya ini adalah mobil Porsche,
Ya siapa yang gak mau bawa mobil seperti ini? Bahkan di malam itu Jules menguji kemampuan dari mesin mobil ini. Couple of boys in Daddy's car. Nah ini nih si Miles, otak dari pemberontakan Jules. Tadi malam itu udah bagus menurutnya memakai mobil yang dilarang ayahnya. Nah sekarang saatnya untuk melanggar peraturan lainnya. Gimana kalau mereka menelepon cewek Open BO supaya datang malam ini? Kan rumahnya kosong nih, jadi apa saja bisa dia lakukan malam ini. Si Miles yang iseng pun menelepon Jackie, kontak person yang ada di koran, lalu berkata supaya dia datang ke alamat rumah Joel malam ini. There's no number. Shithead! Singkat cerita malam pun tiba, tapi bukannya wanita berparas cantik yang muncul di depan pintu Joel, melainkan sosok wanita berjakun atau lebih tepatnya pria yang berpenampilan wanita lah yang datang. Ya tentu saja Joel berkata kalau bukan dia yang menelepon tadi siang. Panik dengan keadaannya sekarang, Joel pun menelepon Miles supaya menyelesaikan masalah yang dia sebabkan ini. Sementara di depan ada pria yang mulai kesal karena dikerjai, apalagi dia menjual jasa. Ya pastinya rugi kalau jasanya tidak dibayar. Ditambah lagi dia kesini pakai ongkos taksi. Sehingga mau nggak mau Joel pun memberikan pria itu uang ya untuk membayarkan taksinya. Tapi sebelum dia pergi, pria tadi memberikan Joel nomor jasa cewek yang sebenarnya. A long ride, Joel. I don't ever come out this far. $75. Joel, I'm going to give you a number. Thank you. It's what you want. Awalnya Joel merasa kalau dia tidak perlu menggunakan jasa apapun untuk memuaskan gejolak kaula muda yang ada di dirinya hari ini. Tapi ternyata akal sehatnya dikalahkan oleh hasratnya. Ditambah lagi di malam itu, dia kembali memimpikan si pengasuh anak tetangganya. Tapi lagi-lagi mimpinya malah tidak sesuai harapannya, sehingga dia memutuskan menelepon nomor yang diberikan wanita berjakun tadi. The house is surrounded. Get off the babysitter. Put on your pants. Come out with your hands up. Dia memberikan identitas palsu kalau nama sebenarnya adalah Ralph, kemudian memberikan alamat rumahnya. Muncullah dia, wanita yang sesungguhnya. Tapi kita cut aja scene-nya ya. Beautiful place you got here, Ralph. Is this all yours? Only $300, Joe. Keesokan paginya wanita tadi malam pun meminta bayaran lah atas jasanya tadi malam. Begitu terkejutnya Joel dengan nominal yang dikatakan wanita itu. Tarifnya per malam adalah 4 juta rupiah, sementara uangnya hanya tinggal 500 ribu ini. Gak ada lagi, apalagi sebelumnya udah bayar wanita berjakun dan dia maunya cash bukan ditransfer. Akhirnya Joel pun memutuskan untuk membayar si wanita dengan uang yang dia simpan di bank. Dia meminta supaya wanita ini menunggu sebentar di rumahnya. Apalagi dia masih awam soal transaksi seperti ini, sehingga dia pun mencairkan tabungannya itu. Tapi sialnya ketika kembali ke rumah, wanita itu sudah tidak ada dan sialnya, si wanita itu malah mencuri barang berharga milik ibunya Joel, yaitu penghargaan milik ibunya yang berbentuk telur kaca. Joel menyalahkan Miles atas semua yang terjadi ini. Ya kalau aja dia nggak usil dan ngajarin dia ngelakuin hal yang nyeleneh gini, mungkin saja telur kaca milik ibunya itu masih ada. Jadi ya rencananya sekarang adalah melacak di mana keberadaan si wanita itu. Dimulai dari menghubungi Jackie, wanita berjakun sebelumnya yang memberikan nomor si wanita ini. Jackie pun mengarahkan mereka untuk menunggu si wanita itu di sebuah tempat, atau lebih tepatnya hotel berbintang 5 di kota ini. Benar saja, tidak lama kemudian si wanita itu muncul bersama seorang pria yang mungkin adalah klien barunya. Si wanita itu juga melihat ke arah Joel dan Miles, sepertinya dia tahu alasannya Joel berada di tempat ini. Tapi terlihat kalau dia tidak menggubris kehadiran Joel. Pupuslah harapan Joel untuk mendapatkan kembali telur kaca milik ibunya. Di saat mereka mau pergi dari tempat itu, dari belakang si wanita itu memanggil nama Joel. Dia meminta bantuan Joel. Terlihat kalau dia kabur dari seorang pria yang pada akhirnya diketahuilah kalau pria ini adalah mucikarinya. Joel tidak punya pilihan lain, ditambah lagi si pria itu mengeluarkan pistol. Sehingga mereka pun kabur dari pria tersebut. Look, will you do me a favor? Look, I want my egg back. Hey! Start the goddamn car, Joel! Tapi ya si pria itu tidak membiarkan mereka kabur begitu saja, apalagi si wanita itu meninggalkan klien penting. Untungnya Joel cukup lihai mengendarai Porsche milik ayahnya sehingga mereka berhasil lolos dari kejaran pria itu. Portia, there is no substitute.
Keesokan paginya, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya sudah dibantu, si wanita yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai Lana ini menyiapkan sarapan untuk Jul. Sementara Jul menelepon orang tuanya yang berada di luar kota. Ibunya berkata kalau hari Sabtu ini mereka akan pulang, dan jangan lupa untuk menjemput mereka di bandara. Oh iya, Jul juga menanyakan ke Lana sebenarnya pria tadi malam itu siapa, dan apa masalahnya sampai dia dikejar seperti itu. Lana menjelaskan kalau dia berhenti bekerja dengan pria yang bernama Guido itu. Kenapa dia bisa bekerja dengan Guido? Karena sebelumnya dia pernah berhutang biaya rumah sakit dan juga tempat tinggal. Sehingga pastinya sulit untuk saat ini mengambil telur kaca milik ibunya karena dipastikan Guido berada di tempat tinggal Lana. Namun Jul tidak punya pilihan lain. Sabtu ini orang tuanya pulang, jadi dia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Hanya beberapa hari saja sampai barang berharga milik ibunya itu dikembalikan. Dan selama Jul tidak berada di rumah, jangan pernah mencuri apapun lagi. Kalau ada yang hilang, Jul mengancam akan melaporkan dia ke polisi. She's still here? She won't leave. Tapi tetap saja, selama berada di sekolah, Jul kepikiran kalau rumahnya ini akan dibobol lagi. Ya, memang selama Jul tidak ada di rumah, Lana mulai mencari-cari celah di setiap sudut rumah itu. Bahkan dengan santainya dia memakai mobil sport ayahnya Jul ke stasiun untuk menjemput seseorang. Di sore harinya, beberapa dari teman Jul sudah berada di rumahnya, termasuk Miles yang penasaran dengan wanita yang diceritakannya itu. Tell me you didn't do anything with her. Met her. She's nice. Oh, you won. Ternyata Lana membawa temannya yang bernama Vicky untuk ikut tinggal bersama dengan Jul, yang semakin membuat situasi jadi lebih rumit dari sebelumnya. Si Vicky ini berencana untuk menginap selama beberapa hari. Tidak gratis, dia ingin membayar biaya sewa kamar selama dia berada di rumah ini. Tapi Jul langsung menyuruh Lana dan temannya ini untuk segera pergi dari rumahnya. Tidak berselang lama mereka kembali lagi, tapi kali ini mereka tidak sendiri, melainkan bersama dengan Guido, pria di malam sebelumnya. Sebenarnya situasi ini semakin berbahaya untuk Jul, karena sekarang Guido sudah mengetahui di mana tempat tinggalnya. Guido memperingatkan dia supaya jangan terlalu ikut campur dalam masalahnya. Untuk sekarang dia membiarkan Jul bersama dua wanita itu, tapi ingat sekarang dia sudah tahu di mana tempat tinggal Jul. Dan dia nanti akan kembali lagi mengambil apa yang menjadi miliknya. Entah apa maksud dari perkataannya itu, yang pasti itu adalah sebuah ancaman. Tidak ada pilihan lain, Jul pun membiarkan dua wanita ini untuk tinggal sementara di rumahnya, sampai nanti mereka sudah punya tempat untuk tinggal. Tapi tetap dengan kesepakatan kalau mereka harus mengembalikan telur penghargaan milik ibunya. Setelah makan malam itu, Lana mencoba mendekati Jul yang lagi belajar. Ya, sedikit penasaran lah, Jul ini lagi belajar apa. Jul pun menjelaskan kalau dia lagi mempelajari tentang pasar bisnis. Mereka lagi mencoba membuat suatu produk, kemudian menjualnya. Tapi maksud sebenarnya si Lana ini mau mengajak dia keluar. Ya, sekedar untuk mencari yang dingin-dingin, misalnya bir. Berangkatlah mereka dan Jul kali ini ditemani oleh Barry, supaya temannya Lana ada kawan ngobrol maksudnya. Lana mencoba mencari informasi lebih dalam mengenai Jul, mulai dari latar belakang keluarga dan pekerjaan orang tuanya. Menurut Lana, kalau dalam beberapa hari ke depan mereka bisa berteman baik, sepertinya mereka bisa berbisnis bareng dan mungkin bisa menghasilkan uang dari kerjasama mereka. Tapi Jul berpikir sepertinya tidak perlu, lagi pula dia kan sudah ada rencana membuat produk bersama temannya Barry. Ya ngapain dia harus bekerja sama dengan Lana? Mendengar itu, Lana pun menawarkan kesepakatan yang mungkin sulit ditolak Jul. Bagaimana kalau dalam beberapa hari ke depan dia menjadi pacarnya Jul, dan kali ini tanpa dipungut biaya apapun. Tapi nampaknya Jul tidak tertarik dengan ide ini. Di kesempatan itu juga, Jul mencoba menggali latar belakang kehidupan Lana. Ternyata alasannya dia meninggalkan rumah dikarenakan ayah tirinya sendiri mencoba melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji ke dirinya. Ketika Jul menanyakan latar belakang pendidikan Lana, dia merasa tersinggung karena dia mengira kalau Jul ini menjudge pekerjaannya ini dikarenakan dia tidak bersekolah. Sialnya ketika dia meninggalkan Jul, secara tidak sengaja dia melepaskan rem tangan mobil, sehingga mobil ayahnya Jul pun masuk ke dalam danau. Tambah lagi masalah yang disebabkan oleh Lana dan keteledoran dari Jul yang lupa mencabut kunci mobil. Ditambah lagi dikarenakan seharian ini dia mengurus mobil ayahnya, dia pun terlambat masuk kelas dan terlambat ujian.
Dia sebenarnya udah mencoba menjelaskan ke tata usaha tentang apa yang terjadi. Tapi sepertinya tata usaha tidak peduli, peraturan tetaplah peraturan. Kecuali dia tadi sakit dan ada surat dokter, kemungkinan ada sedikit kelonggaran lah untuknya. Mendengar itu Jul pun emosi yang menambah masalah sehingga dia harus diskor selama 5 hari. Suspension. 5 days. Shit, they trashed his whole record. Di tengah kekalutannya, apalagi sekarang dia harus mencari uang untuk memperbaiki dan membersihkan mobil milik ayahnya, di malam itu dia kembali menemui Lana untuk mendengarkan kerjasama apa yang dia maksudkan kemarin malam. Look, you got Just this shameless pursuit of immediate material gratification. She told me I can make more money in one night than I'd make all year. She told me a lot of things. I believe them all. Jul juga membawa temannya Barry ikut bekerja sama dengan dia. Secara kan dia rekannya dalam organisasi di sekolah. Pembagiannya seperti ini. Barry ditempatkan di bagian keuangan, sementara Lana di bagian marketing dan mencari klien yang butuh jasa mereka. Dan untuk Jul, dia di bagian survei lapangan sekaligus menemui para calon klien yang akan membeli produk mereka. Bisnis ini sangat menguntungkan mereka, secara banyak pria-pria kesepian yang butuh jasa mereka. Ditambah tempat yang mereka sediakan cukup nyaman, yaitu rumah orang tua Jul. Tidak perlu menunggu lama, kini mereka sudah punya banyak klien yang sering membeli produk mereka ini. Di suatu malam Jul lupa kalau malam ini ada jadwal wawancara dengan teman ayahnya yang bekerja di Universitas Princeton. Ya mau gimana lagi, malam ini lagi banyak klien, sehingga mau tidak mau mereka melakukan interview di ruangan yang banyak orang mondar-mandir. Bill Rutherford, Princeton Admissions. I believe we had an interview scheduled. Barry, is it okay if I have one? Oh, I'm sorry. Bahkan beberapa dari mereka berupaya untuk memakai tempat mereka interview buat melakukan proses biologis. Memang si interview melihat kalau latar belakang pendidikan Jul ini cukup baik, tapi sepertinya belum cukup untuk bisa masuk ke Universitas Princeton. Tapi Jul terlihat tidak terlalu peduli lagi di mana dia bisa berkuliah. Lagi pula sekarang ini dia bisa memilih universitas manapun tanpa melalui jalur beasiswa. You know, Bill, sometimes you gotta say, what the fuck? It's like University of Illinois. Setelah wawancara tadi, sepertinya Jul tidak mendapatkan tempat di Princeton, sehingga dia memilih untuk menyendiri dulu beberapa saat, sampai Lana datang menemui dia di ruangan bawah tanah. Lana berkata kalau si interview masih ada di tempat ini bersama para gadis-gadis. Ya, menurut Jul sepertinya dia pasti ditolak di universitas tersebut. Di saat yang sama, orang tua Jul pun menelepon untuk menanyakan kabarnya dan juga apakah interviewnya berjalan dengan lancar. Tapi di tengah percakapannya dengan ayahnya, Lana melancarkan aksinya yang kini sangat tertarik dengan Jul, yang berani mengambil resiko di kehidupan pendidikannya. Rutherford made a couple of new friends. Good night, everybody. Said he'd do his best for me. Malam ini perusahaan mereka sudah mendapatkan banyak profit dari bisnis lendir mereka ini. Hari ini adalah hari terakhir bisnis mereka, karena besok orang tua Jul sudah kembali dari luar kota. Sementara itu di malam terakhir mereka, Jul dan Lana pergi ke stasiun kereta untuk melakukan hal-hal di luar norma-norma. Sampai-sampai apa yang mereka lakukan itu diliatin banyak orang di dalam kereta. Tapi kita cut aja, biar kalian download sendiri saja filmnya. Kan ini cuma alur cerita film. Keesokan paginya Jul pun menjemput mobil ayahnya dari bengkel yang sudah dalam kondisi seperti baru. Tapi nasib sial sepertinya masih mengikuti Jul. Sesampainya di rumah, semua furnitur rumahnya sudah kosong, tidak bersisa. Jul yang panik pun langsung menelepon Lana. Dia yakin kalau semua ini adalah ulahnya Lana yang kembali menipu dia. Tapi ternyata ini semua adalah ulah Guido. Ingatkan kalau sebelumnya dia pernah mengancam Jul kalau dia akan kembali lagi ke rumahnya. Sementara itu di bandara orang tua Jul sudah menunggu jemputannya. Buster, you a-hole. You listen to me, you little fuck. I'm gonna get a cab. Something must have happened. Tidak ada pilihan lain selain melakukan bisnis dengan Guido, karena kalau tidak, hancurlah Jul dibuat orang tuanya. Dia membeli kembali barang-barang yang dicuri Guido, termasuk telur kaca milik ibunya, dan juga equalizer berharga milik ayahnya. Habislah uang yang selama ini dia kumpulkan dari hasil bisnis jual beli itu. Oh God. No!
Dengan bantuan teman-temannya, Jul meletakkan semua furnitur ke tempat semula. Sehingga ketika ayahnya dan ibunya pulang, mereka tidak curiga kalau rumah mereka ini pernah kemalingan. Tapi tetap saja ibunya mengetahui kalau ada yang aneh di rumah ini, yaitu di dalam telur kacanya ternyata ada retakan. Sehingga untuk membalikkan mood ibunya itu, Jul pun menyapu halaman rumah mereka. Dan di saat yang sama, ayahnya memberitahukan kalau temannya si interview itu sudah menelepon dan berkata kalau Jul diterima di universitas mereka, yang membuat ayahnya senang karena keinginannya untuk masuk Universitas Princeton itu diwujudkan oleh Jul. Artinya gadis-gadis di malam itu sepertinya berhasil meyakinkan si pewawancara supaya menerima Jul dengan cara yang hanya mereka yang tahulah di malam itu mereka ngapain. Singkat cerita, Jul pun kembali menemui Lana untuk meyakinkan dia kalau kerjasama mereka layak untuk dilanjutkan, yaitu bisnis dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia. Dream is always the same. My name is Joel Goodson. I deal in human fulfillment. Nah, itu dia tadi film Risky Business. Kalau kalian penasaran dengan adegan yang dipotong, mungkin cari aja lah filmnya. Sampai ketemu di film selanjutnya.